Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siapa yang mau mengasah otak supaya nggak lemot otaknya, supaya nggak mudah lupa? Nah, ya saya kasih tipsnya. Ya, otak kita ini perlu dilatih agar ya kemampuan berpikir itu bisa terus meningkat, ya agar tidak lemot, agar nggak mudah lupa ya, nggak mudah ya pikun ya kalau bahasa Indonesianya ini ya. Nah, serta bisa terus berfungsi dengan baik ataupun dengan optimal. Nah, ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengasah otak ya agar tidak lemot atau tidak mudah lupa. Yang pertama, olahraga. Nah, jadi teman-teman ya, olahraga ini ya mau untuk otak ataupun untuk organ tubuh lainnya ya ini memang bermanfaat ya. Ini juga salah satu cara untuk mengasah otak dan juga membuat otak kita, menjaga otak kita tetap sehat. Karena ya ketika olahraga kan jantung kita memompa darah ya, memompa darah ke seluruh tubuh termasuk otak. Nah, jadi kan alirannya meningkat ya. Nah, akhirnya apa? Nutrisi yang penting, oksigen yang penting itu dipompakan ya termasuk ke otak. Ini membantu ya fungsi otak supaya tetap optimal. Jadi bisa meningkatkan ya kemampuan berpikir, konsentrasi, ya maupun daya ingat kita. Nah, jadi olahraga ini merangsang juga neurogenesis namanya. Apa itu? Jadi neurogenesis itu pembentukan sel-sel otak yang baru. Nah, jadi ada berhubungannya dengan nanti memori, ya pembelajaran, ya kemampuan kita. Yang kedua, belajar hal baru. Setiap kali kita belajar hal yang baru ataupun sesuatu yang baru ya, nah otak kita ini akan membuat koneksi baru ya di saraf-saraf otak kita itu akan membuat koneksi baru, memperkuat koneksi yang sudah ada, menstimulasi otak, kemudian memperkuat koneksi ya di antar saraf ya. Nah, proses ini ya teman-teman disebut dengan neuroplastisitas. Nah, jadi teman-teman ya, ini bisa meningkatkan fleksibilitas otak dalam memproses informasi baru dan menjaga kesehatan kognitif. Intinya teman-teman ya, cara ini ya melatih kemampuan kita berpikir kritis, kemudian juga analisis terhadap masalah ya, dan juga penting dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Nah, jadi penting ya teman-teman supaya kita nggak lemot, supaya kita otaknya nggak gampang lupa, itu belajar hal-hal yang baru, apapun itu. Yang ketiga, rutin membaca. Nah, teman-teman ya, cara ini efektif untuk mengasah otak karena melibatkan banyak hal sebenarnya. Ya, pemahaman kita ketika kita membaca kan, kita kalau membaca kan kita pahami dulu ya. Kemudian kita secara tidak sadar ya menganalisa yang kita baca, kemudian juga ada hubungannya dengan daya ingat kita ya. Nah, jadi otak ini kalau kita membaca itu melatih konsentrasi dalam jangka waktu yang lama ya ketika kita membaca, kemudian meningkatkan kemampuan untuk fokus ya, untuk melatih memori jangka pendek maupun jangka panjang ya, memperkuatlah daya ingat kita secara keseluruhan. Teman-teman bisa baca apa saja, baca cerita ataupun baca misalkan informasi baru, pengetahuan ya, update terkini dan sebagainya. Tapi jangan baca komentar netizen ya. Jadi bacalah sesuatu yang bermanfaat. Yang keempat, bermain permainan otak. Nah, teman-teman ya, ada permainan-permainan otak ataupun permainan yang berpikir tentang strategi, ya kemudian berpikir tentang logika ya, ataupun yang menggunakan memori. Ini sangat penting, misalkan ya catur ataupun permainan kartu ya. Pokoknya yang pakai strategi, pakai logika, pakai memori ya, itu penting. Karena ini untuk melatih kemampuan otak kita berpikir, otak kita mengingat ya. Nah, jadi ini penting teman-teman ya untuk bermain permainan ini. Tapi jangan keseringan ataupun dalam arti keseringan ini ya terlalu berlebihan. Yang kelima, meditasi dan relaksasi. Mungkin meditasi dan relaksasi ini udah nggak asing lagi. Nah, ini bermanfaat sekali teman-teman untuk mengurangi stres. Nah, biasanya kalau seandainya kita stres, banyak pikiran, bisa kita meditasi ya, latihan relaksasi. Nah, karena ketika kita stres teman-teman, hormon kortisol, ya ini kalau seandainya terlalu banyak, ini bisa mempengaruhi otak. Intinya dia nggak bagus untuk otak kita. Nah, apalagi ya, kalau seandainya teman-teman stres, ya teman-teman pasti nanti pikirannya ya itu ya nggak karuan lah ya. Nah, ini akan mempengaruhi memori juga, kemudian
bagian otak yang berhubungan dengan pembelajaran ya. Nah, itu misalkan di hipokampus. Nah, jadi dengan meditasi dan juga teknik relaksasi ya. Nah, ini membantu menurunkan kadar kortisol. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman sedang stres, lakukan meditasi dan relaksasi, ya stresnya bisa berkurang bahkan bisa teratasi. Nah, jadi kalau begitu, kortisol menurun, ya nanti otak kita bisa berfungsi dengan baik lagi dan juga menjaga kesehatannya tentunya. Yang keenam, berinteraksi sosial. Nah, jadi jangan teman-teman ya sering di rumah sendirian ataupun di kosan sendirian ya. Jadi harus sering berinteraksi dengan orang lain, berdiskusi, berbicara, ya berdebat mungkin ya, tapi berdebat yang positif. Karena ini teman-teman ya melatih kita berpikir kritis, kemudian memperkaya pengetahuan kita, ya kemudian juga ini bagus untuk perspektif kita ya. Nah, jadi dengan bersosialisasi, interaksi sosial, ini otak kita juga bisa ya terasah. Jadi komunikasi kita, pemecahan masalah kita, pengendalian emosi kita ya, jangan sampai nanti ketika berdebat emosi ya tonjok-tonjokan. Nah, ini perlu dilatih untuk mengendalikan juga. Nah, teman-teman ya, selama interaksi tadi ya otak kita akan terus ya dirangsang untuk berpikir cepat, ya memberikan jawaban yang cepat, ya mengingat informasi yang disampaikan ya. Kemudian juga ini penting untuk ya adaptasi terhadap situasi. Nah, jadi ya bagi yang sering sendirian ya jangan ya, sering-seringlah interaksi ke orang lain. Yang ketujuh, menjaga pola makan sehat. Nah, pola makan ini penting teman-teman ya, karena tubuh kita perlu energi, tubuh kita perlu nutrisi supaya maksimal, optimal dan juga sehat tentunya. Nah, penuhilah karbohidrat kompleks ya, protein, lemak sehat ya, vitamin dan mineral ya, misalkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi jangan sampai teman-teman ya mengkonsumsi makanannya yang nggak sehat, yang minim nutrisi, misalkan makanan cepat saji, ya kemudian makanan kemasan ya. Nah, ini harus dikurangi. Yang kedelapan, tidur cukup. Nah, tidur ya itu memang kaitannya penting sekali untuk otak dan juga untuk tubuh kita secara keseluruhan. Karena ketika kita tidur ya, nah ini sel-sel di tubuh kita ini memperbaiki diri ya. Jadi termasuk otak ya, ini meningkatkan memori, mengatur emosi, perbaikan jaringan-jaringan yang rusak ya ataupun yang perlu diperbarui. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman kurang tidur ya, ini kemampuan ini bisa terganggu ataupun bisa nggak maksimal. Jadi nggak heran ya kalau teman-teman nanti cepat lupa, ya lemot berpikirnya. Jadi penting untuk cukup tidur karena bagus untuk memori jangka pendek maupun jangka panjang. 9, tidak merokok. Nah, merokok ini bukan hanya untuk paru-paru ya masalahnya, ini untuk otak juga. Karena dia memberikan dampak negatif. Orang yang merokok ya teman-teman, ya ini bisa mempengaruhi otak, mempengaruhi pembuluh darah di otak, ya berisiko mengalami penyakit tertentu, misalkan stroke ya, penyempitan pembuluh darah, ya mengurangi aliran darah ke otak, ya tentu ini teman-teman nggak bagus ya. Akhirnya apa? Akhirnya nutrisi, oksigen ke otak nggak maksimal. Nah, jadi penting teman-teman untuk menghindari asap rokok. 10, tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, jadi teman-teman yang mengkonsumsi alkohol, kurangi, yang sudah dikurangi, hentikan. Karena alkohol ini kalau berlebihan, itu bisa merusak sel otak. Nah, jadi alkohol ini sifatnya itu racun bagi sel-sel otak. Nah, jadi kalau seandainya sel-sel otaknya ini keracunan, ya itu bisa menyebabkan kematian ya, kematian sel dan juga mempengaruhi kemampuan otak nanti. Jadi dia nggak berfungsi dengan baik, ya baik itu mengingat ataupun memori, ya baik itu ketika teman-teman gampang lupa tadi ataupun ketika berpikir itu lemot. Nah, jadi teman-teman penting untuk membatasi konsumsi alkohol bahkan dihentikan untuk mengurangi resiko kerusakan ya sel-sel di otak. Jadi teman-teman ya cobalah menerapkan tip-tip tadi secara konsisten, ya nggak bisa 1 hari, 1 minggu ataupun 1 bulan ya, tapi ini berkepanjangan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, penting juga untuk memenuhi kebutuhan, misalkan teman-teman ya merasa asupannya kurang, itu bisa mengkonsumsi suplemen-suplemen tertentu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.